Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi Bu, ya gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat dan bersemangat, Ibu. Ya masih pagi ya, semangat ya, semangat pagi semuanya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas Amir, silahkan pimpin doa. Amun barang mah Teman-teman memulai pembelajaran. ngasihkan baik. Orang kudu tetap kudu ya. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah dudukan titik terhadap lingkaran. Ntar dari print dulu. Adek. Sudah Bu Eva, sudah. Ya, baik. Materi kita adalah terhadap lingkaran. Materi Sepertinya sinyalnya Bu Eva kurang bagus, Bu ya. Suaranya gini putus-putus ya. Suaranya Bu Eva putus-putus, ya, tidak jelas. Sinyalnya mungkin kurang bagus. Halo. Sudah. Coba Ibu lanjutkan. Oh, nya anu eta dulur ieu. Dulur Ibu kan harita bisa saya ka dieu teh keur ngebahas ieu. Baik, materi kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada kaitannya dengan di kehidupan kita. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Di 17 Papua sekarang ada Minggu berarti? pertandingan olahraga. Seluruh Indonesia mengikuti Nggak sih, mending- pertandingan apa itu? Aduh, Kalau oke. kalian tahu. Di sekolah jadinya Pon. Benar, Amir. fokus yang di imah ngapalkeun. Pon itu adalah apa Itu ya? bisa di urang mah fokus gitu. Benar, Aya benar. sangkarutannya. Iya, Pekan Olahraga Nasional. Jadi Pekan Olahraga Nasional itu kan banyak pertandingan ya di situ ya. Banyak pertandingan. Itu pertandingannya ada di sini nih. Nah, nampak di layar? Sudah nampak? Ya Bu, sudah. Sudah Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, jadi misalnya pada pertandingan panahan. Jadi, aplikasi materi ini bisa diindikasikan dalam aplikasi. Jadi, misalnya papan berbentuk apa ini? Anak-anak, berbentuk apa papan panahannya? Lingkaran. Bentuk lingkaran. Anak panah yang berbentuk pada ini ada daerah merah, kuning, biru, hitam. Itu adalah merupakan titiknya. Gimana? Nyambung ya? Ya Bu. Oke, selanjutnya Ya, Bu. memahami materi ini, kalian perlu materi prasyarat. Itu sudah Ibu sampaikan pada Can pertemuan sebelumnya. Materi prasyarat di sini adalah yang pertama persamaan yang berpusat di titik 0,0. Yang kedua persamaan lingkaran berpusat di titik A, B. Kemudian bentuk umum persamaan lingkaran. Sekarang siapa yang masih ingat bentuk ketiga dari persamaan ini? Silahkan satu orang. Ayo satu orang. Siapa yang masih ingat materi prasyarat? Masih betul Ya, anggakan. Persamaan lingkaran di titik Panjang ya, deh. 0,0. Jangan S kuadrat tambah Y pertemuan kuadrat kelas sama dengan R kuadrat. 4 kelas, tapi kan 4 kelas Ya, seminggu betul cukup kan? sekali. Kemudian yang A, B.
Ya Bu, kemudian persamaan lingkaran titik A, B Bu, yaitu X kurang A kuadrat Ya. tambah Y kurang B kuadrat kurang R kuadrat Bu. Iya, betul. Kemudian bentuk umumnya Bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BX tambah BY tambah C sama dengan 0 Bu. ya benar sekali, Mar. Nah, masih ingat. Kita ingat semua, kita lihat apa sih tujuan dari belajar hari ini. Tujuan yang pertama adalah kalian dapat menganalisis kedudukan suatu titik terhadap lingkaran dengan benar. Kemudian kalian mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, kita lanjut ya. Sekarang lihat di LKPD. LKPD ini ada contoh soal nomor 1. Jadi Ibu ada kasih 2 soal. Yang pertama ini masalahnya. Silahkan kalian amati dulu. Amati, cermati, kemudian analisis masalah ini. Nanti kalian selesaikan versi kalian masing-masing. Silahkan Ibu tunggu dalam waktu 5 menit sekarang. Siap anak-anak? Ujian 17 ya? Kak Ima ya tuh. Siap Ibu. Siap Bu. Ya. Jadi Ya, diskusikan dengan temannya. Analisis masalah ini. Versi kalian jawabannya. Silakan. Dari ulin jadi gampang. Tong maksakeun di dia ngabejaan. Keur riweuh urang kaganggu. Mau fokus. Mau konsen. Gale pasti kan. Nah, gitu. Assalamualaikum. Ya, sudah? Bapak. Ya. Mau Udah ada Ibu, barang. Ibu minta dong. Udah ada. Ya, ya. Ibu minta satu orang ya. Bacakan. Coba yang bacakannya. Lagi ngeprint dulu absennya. Ya yuk ya, bacakan ya yuk. Udah sebentar cuma aku. Ya Bu, sebentar, masih bikin baru setengah Bu. Saya aja Bu, saya aja Bu. Ada di semua enggak? Tadi Ya, baik. Berapa orang? Bacakan masalahnya dulu. Ada buka-buka. Kayak misal laporan yang sebelah. Untuk yang titik 12,5 Bu, ketemu persamaannya 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. Ya, ada yang tanya siapa? Jadi Ada yang siapa Pak? R-nya berada pada 12,5. Kalau biru. Yang lain? Jangan buru-buru ya, pahami dulu, baca masalahnya. Kita lihat di sini, seorang atlet panahan sedang berlatih memanah papan sasaran yang berbentuk lingkaran. Papan sasaran tersebut dibagi menjadi 3 zona, yaitu kuning, merah, dan biru. Gambar. Atlet ini mencoba 3 kali memanah dengan hasil pertama pada koordinat 12,5, kemudian yang kedua 9,10, yang ketiga adalah 6,8. Kemudian hasil panahan dikatakan bagus jika berada pada zona biru. Sampai lurus. Ah, ini biru ya, bukan hijau. Jika jari-jari zona biru adalah 13. Kat papan berada pada koordinat 0,0, maka adalah kedudukan hasil panahan tersebut. Sudah, siapa yang bisa share screen? Ada yang sudah? Hasilnya ya. Kesempatan kita lebih dekat dengan Silahkan. Iya ya. Gak punya adek, gak punya kakak. Yang punya kakak, ada ketutunya. Gimana dong? Suaranya agak kurang nyaring ya Yulia. Jauh. Aku yang beli. Ya kan itu keluarga. Sudah terlihat belum, Bu? Sobat kita lebih dekat dengan keluarga. Alhamdulillah.
Sudah lihat, sudah terlihat. Ya ini Bu jawabannya Bu. Untuk titik 12,5 Di kelas? Pernah belum? R-nya pada zona hijau. Untuk 6,8 di dalam zona hijau. 9,10-nya di luar zona hijau. Gimana Jadi jawabannya? kamu substitusikan titiknya terhadap apa ini? Apakah lingkaran atau benteng? Kan 0,0 ya kamu substitusikan. 0,0. Ya. Oke, kita simpan dulu karena ada yang lain lagi yang mau presentasi. Ya, silakan. Oh. Kalau pakai gambar boleh ya Bu ya? Saya kelihatan lagi ini kaki. Coba ada itu. Ya, tidak apa-apa. Bentar Bu. Iya, mantap ya. Saya pas lagi ujian ini teh. Ujian? Tanggal 17? Ujian apa? PPK. Pas sekali tanggal 17. Mas, jadi begitu Sudah Bu, sudah kawan terlihat Bu. teh ini tanggal lagi Hampir kelas Sudah terlihat. Oh, benar. Iya. Kewenangan. Bu, kalau saya Sudah. besarkan Bagian sana. itu saya gambarkan dalam koordinat kartesius Bu. Jadi kalau yang titik 12,5 itu berada pas di lingkarannya Bu, tepat ada di Iya. sini. Kemudian kalau yang 6,8 itu masih di dalamnya Bu. Untuk yang titik 9,10 sudah berada di luarnya Bu. Itu menurut saya Bu. Oke, terima kasih. Jadi menggunakan gambar. Yang tadi ya Yulia menggunakan ditulis nilai titik X, Y pada persamaan lingkaran. Sekarang dari dua jawaban temanmu, apa yang kamu pahami dari penyelesaian masalah itu? Ada konsep apa yang dapat kamu ambil? Siapa yang mau menjawab? Konsep apa yang bisa diambil dari hasil analisis masalah tadi yang Ibu berikan? Saya Bu, Ya, Ibu. jika nilai substitusi titik X, Y kurang dari R, maka titik terletak di dalam lingkaran. Jika nilai substitusi titik X, Y sama dengan R, maka titik terletak pada lingkaran. Kemudian yang terakhir, jika nilai substitusi titik X, Y lebih dari R, maka titik terletak di luar lingkaran. Itu Bu. Ya, terima kasih Ayu. Bagus sekali. Bagaimana teman yang lain setuju dengan pernyataan Ayu? Setuju Bu. Setuju Bu. Saya juga sama. Kita lihat lagi. Sama Bu pendapatnya. Ya, kita lihat di slide ya. Sudah kelihatan belum? belum ada Bu. Sudah? Ya. Sudah mulai kelihatan Bu. Sudah. Sudah. Baik anak-anak, kita lihat lagi masalah. Kawan kalian telah mengidentifikasi, telah menganalisis materi ini. Masalah ini tadi mendapatkan dua kesimpulan atau dua hasil analisis. Jadi yang pertama mensubstitusikan titik-titik koordinat ini apa namanya tadi ini papan panahan. Jadi dapat mendeteksi titik mana yang berada pada zona biru, titik mana yang berada di luar, dan titik mana yang berada di dalam.
Jawaban Yayu sudah benar. Kemudian kalau kita lihat di gambar, silahkan lihat juga. Kalau di gambar, nah ini gambarnya seperti ini, juga nampak bahwa titik D tepat pada lingkaran, titik C di luar lingkaran, dan titik D berada di dalam lingkaran. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil seperti yang disampaikan oleh teman kalian Yayu, bahwa kedudukan titik terhadap lingkaran itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Bu. Halo, mana ini? Iya Bu, jadi Ya, masih paham. Ya, semangat ya. Terbagi menjadi 3. Lihat pada gambar. Untuk kedudukan yang terletak di dalam. Apabila tadi nilai apanya? Nilai titik yang disubstitusikan menghasilkan kurang dari jari-jari. Kalau dia terletak pada lingkaran, maka ulangi lagi, ya, siapa satu orang terletak pada lingkaran, maka sama dengan jari-jari. Kalau dia terletak di lingkaran, maka Lebih besar dari jari-jari. Jari-jari. kira-kira paham konsep materi hari ini anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi kegiatan kita selanjutnya, silahkan kalian buka LKPD-nya. Tadi itu nomor 1 ya. Kemudian silahkan kalian nanti kerjakan nomor 2. Nomor 2 itu kerjakannya di rumah, tidak di sini. Ibu tunggu pengumpulannya di kelas sampai jam 15 atau jam 3 sore. Nah, jadi hari ini Ibu rasa penjelasan materi Ibu sudah cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita masih materi ini, tapi kita latihan soal juga dengan menggambar, dengan GeoGebra. Jadi Ibu nanti akan mengajarkan kalian dengan menggambar. Jadi gambarnya akan bagus. Oke, jadi ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Tidak, Bu. Tidak Bu, cukup jelas Bu apa yang hari ini disampaikan. Bu. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kembali dengan berdoa ya. Silahkan lagi Ketua kelas. Baik teman-teman, karena hari ini pembelajaran kita sudah selesai, mari kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa setelah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.